Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bersama dalam acara Solusi Kita, dan pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat istimewa, yaitu Kang Haji M. Otong, dan juga ditemani oleh asistennya yaitu Kang Geri. Selamat malam Kang Haji. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kedua tamu kita yang sangat istimewa ini, beliau datang jauh-jauh dari sebuah kota, yaitu kota Pelabuhan Ratu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pelabuhan Ratu adalah salah satu kota yang terkenal dengan destinasi wisatanya. Selain daripada destinasi wisata di bidang alam yang begitu cantik, dan juga ada sebuah ikonik yang sangat terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri sana, yaitu tentang Maerot. Sebagaimana kita ketahui bahwa kota Pelabuhan Ratu ini akan dijadikan salah satu destinasi wisata kebugaran yang pernah kemarin disebutkan oleh Dr. Terawan. Apa sih wisata kebugaran itu, dan tentunya ada kaitannya pada tema malam hari ini. Baik, untuk sejarah Mak sendiri atau Maerot sendiri, bagaimana mungkin Kang Haji bisa menjelaskan? Ya, kalau masalah kita kesejarahan kita Maerot langsung, Iya. ya dulu-dulunya kan kita banyak juga pasien yang kita datang, ya yang ternyata ya nggak yang jauh dulu, ya sampai sekarang ini kita sampai merata, kebanyakan kita mulut ke mulut sampai detik ini kita melanjutkan tentang masalah pengobatan yang seperti ini. Oh baik, mungkin kalau dulu ada bahasa mulut ke mulut itu karena mungkin media informasi tidak secanggih sekarang, Pak Haji ya. Betul, betul. Kalau untuk sekarang mungkin ketika ada sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, cara atau penyebaran informasinya akan jauh lebih cepat. Dan kalau saya tidak salah, dulu itu pertama kali Maerot itu mengobati tentara Jepang kalau tidak salah ya. Betul, betul. Betul sekali, dan hasilnya sangat luar biasa sehingga sampai sekarang Maerot sangat terkenal di Indonesia maupun di luar negeri. Luar biasa sekali. Kang Haji, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Kalau boleh tahu, yang pertama kali Kang Haji buka praktek itu di tahun berapa, Kang Haji? Buka untuk masalah menangani pasien dari mulai tahun 98. Biasanya pasien datang ke Kang Haji itu keluhannya apa aja biasanya, Pak Haji? Ya tergantung. Tergantung. Ya Oke. macam-macam. Jadi pasien yang kita datang ke sini ada juga yang dikatakan kelaminnya yang dikatakan udah masuk berkaitan impoten. Oh, impoten. Ada Iya. juga pasien yang datang ke sini yang dikatakan gangguan di fungsi ereksi. Yes. Ada lagi? Ada juga pasien yang datang ke sini pengen untuk dirubah ukuran, Nambah ukuran. menjadi besar dan panjang. Ya, keinginannya itu besar panjang, keras, kuat, dan tahan lama. Bicara tentang ukuran, Pak Haji, karena memang di sini yang paling ikonik tentang Maerot itu adalah masalah memperpanjang, memperbesar size gitu. Kalau kita boleh tahu, berapa sih ukuran yang biasanya diminta oleh mereka? Tergantung. Tergantung juga ya? Tergantung pasiennya juga. Ada yang minta yang ukuran normal kan kita udah mulai di atas 12. Itu udah ukuran normal ya. Oke, ukuran yang, Asia. yang rata-rata pasien ke sini ada juga yang minta sampai yang 13, 14, 15, makanya itu tergantung orangnya juga. Betul. Bahkan ada pasien minta ukuran kepanjang 15, sampai datang lagi, Pak Haji saya minta pengen dirubah kembali, ditambah lagi ukurannya, itu banyak juga. Luar biasa sekali, dan alhamdulillah semuanya berhasil, Pak Haji. Berhasil. Kalau misalkan dari pasien sendiri, Kang Haji, itu hanya pria saja atau pria dan wanita juga bisa? Ya, pria dan wanita juga. Oh, untuk wanita sendiri biasanya tujuannya apa, Pak Haji? Ya, kalau untuk wanita kita ke sini ingin juga membesar, memperkencang payudara. Oke, memperbesar, memperkencang payudara, apalagi? Ada juga seperti wanita itu ingin mempersempit juga vagina. Baik, Kang Haji, ini sangat menarik perbincangan kita pada malam hari ini, dan saya pun merasakan kalau pembicaraan pada malam hari ini sangat bermanfaat untuk orang banyak tentunya yang ingin satu menambah ukuran ya, dan juga ingin menambah vitalitas, durasi.
Dan juga di sini yang saya ingin tanyakan untuk metode pengobatannya seperti apa? Apakah dengan sentuhan langsung ke alat vital atau hanya mungkin menggunakan media lain, contohnya seperti minyak atau apa? Jadi penggunaan pengobatan kita di sini menggunakan penerapian. Penerapian. Itu ada sentuhan langsung ke alat vital? Langsung sentuhan, pengurutan di seputar alat vital. Oke, di sekitar alat vital. Intinya pengurutan di sini mungkin menyentuh kepada apa otot-otot yang berhubungan dengan alat vital tersebut. Betul. Seperti itu. Biasanya kalau untuk durasi pengobatannya berapa lama Kang Haji? Itu tergantung keluhannya juga. Keluhannya ya. Ada juga pasien kita penanganan minimal 30, 40, minimal lama itu 1 jam. 1 jam. Jadi paling lama menangani 1 jam. Dan kalau tidak salah Kang Haji, yang saya dengar ini si pasien ternyata bisa merasakan langsung. Jadi artinya ketika ada pasien yang ingin menambah ukuran, itu bisa terlihat hasilnya pada saat itu juga betul? Insya Allah bisa langsung kelihatan reaksinya pada saat kita ditangani. Luar biasa sekali. Dan ini mungkin yang kita tunggu-tunggu ya untuk pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Ternyata pengobatan yang dilakukan oleh Kang Haji yang pertama itu secara alami dan yang kedua itu bisa langsung terlihat hasilnya pada saat itu juga. Luar biasa sekali. Oke, tadi menyinggung ada pengobatan untuk kaum wanita Kang Haji. Untuk pengobatan yang dilakukan kepada kaum wanita itu apakah dilakukan langsung oleh Kang Haji atau ada asisten lain yang sama-sama wanita Kang Haji? Kalau untuk wanita kita kan sebagai laki-laki nggak muhrim. Betul, untuk betul, menangani masalah mengobati seperti payudara itu tidak muhrim kan. Yep. Kalau untuk penanganannya tetap pasti disentuhnya dengan seorang wanita. Baik. Jadi untuk pemirsa di rumah tidak usah khawatir ketika Anda seorang wanita yang ingin berobat ke tempat prakteknya Kang Haji Otong. Tidak usah takut kalau beliau yang menyentuh karena khusus untuk kaum wanita ternyata ada asisten beliau yang sama-sama wanita juga. Ada nggak sih pantangan-pantangan setelah melakukan pengobatan untuk kedepannya? Mungkin ada pantangan jarak pendek atau jangka panjangnya? Ya kalau pantangan udah jelas tentu ada ini Tentu ya. ada. Ya, karena dulu waktu mendiang masih nangani masalah alat vital, jadi ada satu pasien yang berobat pengen ukurannya melebihi. Tiba-tiba istrinya itu kan menolaknya juga kan gitu. Tiba-tiba pengen untuk diturunkan ukurannya. Betul. Karena terlalu kebesaran. Oke. Ya setelah itu disuruh makan pantrangan yang 3 macam, seperti 1 serai mentah, 2 terong panjang mentah, dan 3 pisang emas mentah. Baik. Tapi pada saat itu tidak langsung sekaligus menghilang, pasti itu ada penurunan. Makanya semua pasien yang sudah kita tangani, pantrangan itu harus bisa dijaga. Dan kalau misalkan ada yang nanya Kang Haji, ini ada garansi nggak gitu? Kalau misalkan kita kan tidak tahu nih, biasanya ketika orang sudah berobat, tadi kan sudah dijelaskan ada pantangan-pantangan diantaranya tidak boleh makan serai mentah, ada lagi tidak boleh makan terong panjang, dan ada lagi satu lagi pisang emas. Misalkan orang itu melanggar dan itu ternyata kembali ciut lagi dan itu bisa diberikan garansi nggak oleh Kang Haji? Insya Allah bisa diberikan garansi. Oke, dan itu free of charge atau ibaratnya gratis seperti itu? Betul. Jadi untuk misalkan pemirsa di rumah, ketika setelah melakukan pengobatan di Kang Haji dan tidak sengaja misalkan melanggar pantangan tersebut dan kembali hasilnya ke seperti dulu, Kang Haji di sini akan bisa memberikan garansi, bisa dikembalikan lagi ke ukuran sesuai yang diinginkan, begitu. Yang lebih banyak pasien itu pasien dari Jawa Barat atau mungkin seluruh Indonesia yang datang? Udah alhamdulillah sekarang udah seluruh Indonesia, bahkan udah sampai ke mancanegara juga. Sampai mancanegara, luar biasa sekali ya. Jadi berarti kalau begitu Kang Haji ini namanya juga sudah go internasional ya. Dan kami juga sudah membaca dari biografi beliau. Beliau adalah
pewaris dari ilmu Maerot yang langsung diturunkan dari emak ke Kang Haji. Mungkin kita flashback dulu Kang Haji. Dulu ketika emak memberikan ilmunya ke Kang Haji, itu amanat apa saja sih yang disampaikan untuk Kang Haji? Ya, yang intinya kita harus benar-benar lah untuk kita menangani si para pasien yang punya keluhan-keluhan, yang datang kita ke sini secara untuk menangani, kita harus profesional lah kan. Oke, berarti lebih untuk membantu bagi orang yang membutuhkan, karena mungkin kita juga tidak bisa menutup kemungkinan yang di dalam hubungan rumah tangga salah satu kunci keharmonisan rumah tangga dalam hal ini Kang Haji ya. Dan tentunya amanat yang disampaikan oleh emak ke Kang Haji itu harus bisa membantu orang lain, harus bisa ilmu ini bermanfaat ke banyak orang. Untuk legalitas Pak Haji, kalau pengobatan Maerot sendiri ini apakah sudah terdaftar di Dinas Kesehatan atau belum? Sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Semuanya artinya sudah dilegalkan oleh pemerintah. Betul. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kang Geri? Kalau saya sebenarnya paling kalau Pak Haji lagi sibuk, misalkan lagi banyak keluar atau gangguan lah kesibukan, insya Allah saya membantu Pak Haji juga di sini. Oke. Jadi tidak ada bedanya untuk saya dan Pak Haji dalam pengobatan. Iya, artinya Kang Geri di sini berperan ketika Pak Haji ada panggilan di luar kota, dan yang saya tahu juga Pak Haji cabangnya bukan hanya di tempat sendiri ya, tetapi buka praktek juga di luar kota, dan ketika Pak Haji ada di luar kota yang menggantikan adalah Kang Geri ini, betul Pak Haji ya? Betul. Untuk alamat prakteknya sendiri itu di mana aja? Alamat praktek itu pusatnya di Kampung Cigadog. Di Kampung Cigadog, Pelabuhan Ratu, betul? Kampung Cigadog, Desa Caringin, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Dan ada nggak di luar kota sana cabang yang sudah dibuka oleh Kang Haji? Ada, itu di Kota Medan. Di Kota Medan, alamatnya di mana? Alamat di Jalan Laksana nomor 62. Jalan Laksana nomor 62, Kota Matsum ya, kalau tidak salah ya. Kota Matsum Medan. Bisa sharingkan nomor handphone yang bisa dihubungi mungkin Kang Haji? Nomor handphone yang bisa dihubungi di 0812 0812 4038 4038 333 333 atau 0821 0821 1010 1010 5995. 5995. Nah, baik. Mungkin Anda pemirsa di rumah yang ingin mencatat nomornya silahkan dicatat juga, dan kalaupun kurang jelas kita akan sediakan nanti nomor kontaknya yang sudah tertera di layar televisi Anda. Baik, demikian bincang-bincang kita dalam acara Solusi Kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih, saya Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.